Saat ini kita hidup di zaman yang mengagungkan kebebasan. Kita bebas memilih apa yang ingin ditonton atau disaksikan. Bebas mengakses informasi. Bebas berkomunikasi dengan siapa saja. Bebas mengungkapkan pendapat kapanpun dan dimanapun disertai tanggung jawab tertentu. Namun di balik semua kebebasan itu muncul satu pertanyaan yang mengusik dan menggelitik. Apakah kita sungguh-sungguh bebas, ataukah tanpa sadar kita sedang hidup dalam bentuk perbudakan baru yang tidak menggunakan rantai besi, melainkan memakai layar, algoritma, dan ketergantungan digital. Selamat datang di channel Inspirasi Paus Leo pertama sampai ke-14. Tema hari ini, bebas dari perbudakan digital. Refleksi 3 dari bab 4 ensiklik Magnificat Humanitas. Breaking the chains of new forms of slavery. Pengantar. Dalam bab 4 ensiklik Magnificat Humanitas, Paus Leo ke-14 mengangkat sebuah tantangan besar bagi manusia modern. Bagaimana cara melindungi kebebasan manusia di tengah berkembangnya teknologi digital? Teknologi telah membuka banyak kemungkinan baru. Namun teknologi juga dapat menciptakan bentuk-bentuk ketergantungan yang secara perlahan-lahan mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir, memilih, dan bertindak secara bebas. Ensiklik ini mengingatkan bahwa martabat manusia tidak hanya terancam oleh kemiskinan atau penindasan politik melalui penguasa-penguasa tertentu. Martabat manusia juga dapat terancam ketika kebebasan batin kehilangan ruang untuk berkembang. Oleh karena itu, perjuangan menjaga kebebasan menjadi salah satu tugas terpenting di era digital. Bagian 1, ketika kenyamanan menjadi ketergantungan. Teknologi digital dirancang untuk memudahkan hidup manusia. Kita dapat memesan makanan, mencari informasi,
berbelanja, bekerja, dan berkomunikasi hanya melalui satu perangkat kecil di tangan kita. Namun kenyamanan dapat berubah menjadi ketergantungan. Berapa kali kita membuka ponsel tanpa alasan yang jelas? Berapa kali kita merasa gelisah ketika tidak terhubung dengan internet? Berapa kali kita ingin berhenti menggulir layar, tetapi harus tetap melakukannya. Masalahnya bukan pada teknologi itu sendiri. Masalahnya muncul ketika teknologi mulai mengendalikan perhatian kita lebih daripada diri kita sendiri untuk mengendalikan teknologi. Kebebasan tidak hilang dalam satu malam. Kebebasan tidak hilang dalam satu hari. Kebebasan sering terkikis sedikit demi sedikit melalui kebiasaan yang tidak lagi kita sadari. Ketika manusia kehilangan kendali atas dirinya sendiri, ia mulai kehilangan sebagian dari kebebasannya. Bagian 2, algoritma dan kendali yang tak terlihat. Salah satu ciri khas dunia digital adalah hadirnya algoritma. Algoritma membantu kita menemukan informasi yang relevan, rekomendasi yang menarik, dan konten yang sesuai dengan minat kita. Apakah Anda tertarik dengan konten saya di Inspirasi Paus Leo pertama sampai ke-14? Itu juga dibantu oleh algoritma. Namun ada sisi lain yang perlu disadari. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin mudah perilaku manusia diramalkan atau diprediksi. Semakin mudah perilaku diprediksi, semakin mudah pula pilihan manusia dipengaruhi. Tanpa disadari, kita dapat hidup dalam ruang informasi yang sempit. Kita hanya melihat apa yang sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Kita hanya mendengar suara yang kiranya sejalan dengan pandangan masing-masing. Lama-kelamaan, kebebasan berpikir dapat tergantikan oleh kebiasaan menerima apa yang disajikan kepada kita akibat pilihan kita sendiri. Melalui ensiklik Magnificat Humanitas, kita diingatkan bahwa manusia tidak boleh
direduksi menjadi sekedar kumpulan data atau objek komersial. Setiap pribadi memiliki kemampuan untuk berpikir, menilai, dan memilih secara bertanggung jawab. Kemampuan inilah yang harus dijaga dan dilindungi. Bagian 3, bentuk-bentuk perbudakan baru. Ketika mendengar kata perbudakan, banyak orang membayangkan rantai, kekerasan, dan pemaksaan. Namun dinamika umat manusia menunjukkan bahwa perbudakan dapat saja mengambil bentuk yang berbeda pada setiap zaman. Di era digital, perbudakan baru sering hadir secara lebih halus dan samar. Perbudakan perhatian, perbudakan konsumsi, perbudakan citra diri, perbudakan kebutuhan untuk selalu diakui dan disukai. Banyak orang merasa harus terus tampil sempurna di hadapan dunia maya. Banyak orang mengukur harga dirinya berdasarkan jumlah pengikut, tanda like atau suka, komentar yang diterima, dan sejenisnya. Akibatnya, identitas manusia secara perlahan-lahan bergantung kepada penilaian orang lain. Padahal manusia diciptakan untuk hidup dalam kebebasan, bukan dalam ketergantungan pada pengakuan yang terus-menerus. Ensiklik Magnificat Humanitas mengajak kita mengenali rantai-rantai baru ini agar kita tidak kehilangan kemerdekaan batin yang menjadi bagian penting dari martabat manusia. Bagian 4, jalan menuju kebebasan sejati. Lalu, bagaimana kita dapat tetap bebas di era digital? Jawabannya bukan dengan menolak teknologi. Teknologi merupakan alat yang dapat digunakan untuk banyak hal baik. Yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dalam menggunakannya. Kita perlu belajar kembali mengendalikan perhatian kita, belajar membedakan kebutuhan dari keinginan, belajar kembali memberi ruang bagi keheningan, belajar kembali untuk mematikan perangkat sesekali, nanti ditambah berapa kali sehari, agar dapat mendengarkan suara hati
masing-masing. Kebebasan sejati bukan kemampuan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Forward, kirim posting, bukan. Kebebasan sejati dalam era digital adalah kemampuan untuk memilih yang baik, benar, dan bermakna. Disinilah hati nurani memiliki peran yang sangat penting. Ketika hati nurani tetap hidup, manusia tidak mudah dimanipulasi oleh tren, tekanan, postingan sana-sini, tekanan sosial era digital ini, ataupun kepentingan komersial. Ia tetap mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Bagian 5. Kristus dan kebebasan manusia. Dalam terang iman Kristiani, kebebasan bukan sekedar hak dasar pribadi. Kebebasan merupakan anugerah yang memungkinkan manusia untuk mengasihi sesamanya. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai mesin yang diprogram oleh teman, oleh orang lain, melalui chattingan mereka. Bukan. Tuhan menciptakan manusia sebagai pribadi yang memiliki kemampuan untuk memilih, termasuk memilih postingan yang diterima. Oleh karena itu, setiap sistem teknologi yang mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir, memilih, dan bertanggung jawab harus dipertanyakan. Bahkan dipertanyakan secara moral. Sebaliknya, setiap teknologi yang membantu manusia berkembang dalam kebijaksanaan, solidaritas, dan kasih dapat menjadi sarana bagi kebaikan bersama. Pada dasarnya, tujuan hidup bukanlah menjadi semakin terhubung oleh mesin atau teknologi, melainkan semakin terhubung dengan sesama, dengan diri sendiri, dan dengan Tuhan. Penutup reflektif, bab 4, Magnifica Humanitas, mengingatkan bahwa ancaman terbesar terhadap kebebasan manusia pada zaman ini, era digital, tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan, apalagi kekerasan fisik, atau penindasan yang nyata. Seringkali ancaman itu hadir secara samar-samar, secara diam-diam. Ya, contohnya melalui postingan-postingan yang kadang-kadang ada yang memaksakan diri memosting sesuatu. Melalui ketergantungan itu bisa terjadi. Melalui manipulasi perhatian, melalui komersialisasi kehidupan manusia, melalui kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Oleh karena itu,
kebebasan harus terus dijaga. Bukan hanya kebebasan politik, bukan hanya kebebasan ekonomi, juga yang penting adalah, dan bahkan sangat penting ya, kebebasan batin yang memungkinkan manusia hidup sesuai dengan martabatnya. Maka marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya menggunakan teknologi sebagai alat untuk hidup lebih manusiawi? Wah, ini pertanyaan penting ini. Penting sekali untuk berbagai kalangan, semua kalangan. Ataukah saya perlahan sedang menyerahkan kebebasan saya kepada dunia digital? Sebab manusia diciptakan bukan untuk menjadi budak algoritma. Manusia diciptakan untuk hidup dalam kebenaran, kasih, dan kebebasan yang sejati. Ketika manusia mampu menguasai teknologi tanpa kehilangan kemampuan untuk menguasai dirinya sendiri, saat itulah teknologi sungguh-sungguh melayani martabat manusia.